Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, MPM 202162035, mahasiswa S1 Kebidanan, Program Sarjana Lintas Jalur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Jantung adalah organ otot berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Berarti jantung istilahnya dari kata Yunani yaitu kardia. Jantung adalah suatu organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Katup pada jantung: 1. Katup pulmonal, 2. Katup bikuspid, 3. Katup tricuspid, 4. Katup aorta. Fungsi jantung: memompa darah melalui pembuluh darah, 2. memompa darah dari paru-paru untuk mengambil oksigen, 3. menerima darah dari seluruh tubuh, 4. menerima darah beroksigen dari paru-paru, 5. mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dan darah kaya oksigen, 6. membantu pembuang limbah sisa metabolisme, 7. membantu mengurangi jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut jantung per menit. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah dari seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berperan untuk membawa darah dari jantung, kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah, dan jaringan darah pena yang mengangkut darah dari kapiler kembali ke jantung. Pembuluh darah terbesar dari aorta. Tunica intima, tunica media, tunica adventitia, arteriovenosa, vasvasorum. Jenis-jenis pembuluh darah. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini mengalirkan darah, mengeluarkan darah dari jantung. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena bercabang-cabang yang membentuk venula yang berdiameter kurang lebih 0,2 mm. Venula ini membentuk cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut kapiler. Kapiler termasuk pembuluh darah yang memiliki ukuran kecil sehingga berpanjangan arteri dan vena. Kapiler akan saling berkaitan dan membentuk kecabangan yang rumit. Sistemik. Peredaran darah sistemik lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah sistemik bisa digunakan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah ini meliputi saat darah yang mengandung CO2 alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Secara sederhana, peredaran darah pulmoner bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung ke paru-paru ke jantung kembali. Berikut sistem limfe. Sistem limfe adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Fungsi sistem limfe terdiri dari mengalirkan kelebihan cairan interstisial, 2.
mengangkut lipid. 3. Menghasilkan respon imun. Struktur dan anatomi sistem limfe. 1. Cairan limfe. 2. Pembuluh limfe. 3. Nodus limfatik. 4. Organ limfatik. 5. Nodus limfatik. 6. Sel limfatik. Pembuluh limfe merupakan muara kapiler limfe menyerupai vena kecil yang terdiri atas 3 lapisan yang mempunyai katup pada lumen yang mencegah cairan limfe kembali ke jaringan. Jaringan dan organ limfatik. 1. Organ limfatik primer. 2. Organ limfatik sekunder dan jaringan. Saluran limfe terdiri dari saluran toraks, 2 saluran limfe bagian kanan yang kemudian dari keduanya getah bening akan dialirkan menuju ke pembuluh vena. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu sistem limfa, sistem kardiovaskular dan sistem limfa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.